Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, saya dalam sebuah pengajian ditanya oleh salah seorang jamaah. Pertanyaannya sederhana dan sering didengung-dengungkan orang. Pertanyaannya seperti ini, mana yang kita pilih Pak Ustadz? Pemimpin yang non-muslim tapi dia tidak korupsi, daripada pemimpin muslim tapi korupsi. Jadi non-muslim bandingnya dengan muslim. Non-muslim ini baiknya dia tidak korupsi. Yang muslim ini tak baiknya, muslimnya kan baik itu, tak baiknya dia korupsi. Pilih yang mana? Pilih pemimpin non-muslim kah tapi dia hebat, dia baik, dia jujur, mungkin bisa membuat negeri ini baik, atau muslim tapi korupsi? Pertanyaannya seperti itu, dan mungkin kita sering mendengar-dengar kalimat-kalimat itu. Lebih baik pilih pemimpin non-muslim tapi dia jujur daripada pilih pemimpin muslim tapi tak jujur. Sebenarnya pernyataan ini tidak tepat sebenarnya. Mestinya mana yang lebih baik? Milih pemimpin non-muslim yang jujur dibandingkan dengan pemimpin non-muslim yang korup, atau sebanding itu. Atau pemimpin muslim yang jujur dengan pemimpin muslim yang tidak jujur atau yang korup, itu sebanding. Tapi tak apa-apalah. Saya ingin sampaikan ini ke bapak-bapak jemaah zuhur sekarang ini, karena kita sudah mulai memikir-mikirkan siapa yang mau kita pilih. Karena calon-calon pemimpin kita sudah mulai nampak-nampak. Calon presiden sudah mulai nampak. Kemudian calon anggota dewan kita sudah disebut-sebut nama-namanya. Dari sekarang kita sudah mulai harus memilih-milih dan memikir-mikir siapa pemimpin yang kita pilih. Saya ini kan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Wajib hukumnya bagi saya untuk mendorong kita semua memilih pemimpin-pemimpin yang baik dan muslim. Itu tugas saya. Kita ada boleh marah kepada saya. Kecuali kalau saya jadi gubernur, jadi wali kota, jadi pemimpin-pemimpin publik lainnya, tentu saya tak boleh ngomong seperti itu. Tapi untuk bicara kepentingan umat Islam, saya harus bicara dalam hal ini. Tak ada pilihan bagi kita kecuali kita wajib mendorong pemimpin-pemimpin muslim memimpin negeri ini. Itu kewajibannya. Jadi kalau di Kota Pekanbaru jumlah penduduk muslim kita 85%, sangat aneh kalau seandainya yang menjadi anggota dewan itu lebih dari 25%. Kita berapa persen itu? Anggota dewan 40 lebih, lalu lebih dari 11 itu anggota dewannya 12 ya. Itu non muslim. Kan aneh tuh. Artinya ada yang di antara kita yang memilih mereka, maka mereka bisa duduk. Mestinya mereka sejumlah. Ya kalau 85% ya 15% lah di antara mereka itu. Pertanyaannya, gimana tuh Pak Ustadz? Ada 3 jawabannya. 1, agama kita melarang kita memilih pemimpin yang bukan dari agama kita. Dalam surat Al-Maidah itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, La tattakhizul yahuda wan nasara auliya. Jangan kamu pilih orang-orang Yahudi dan Nasara itu aulia. Meskipun sekarang dalam kitab tafsir atau kitab terjemahan versi Indonesia, aulia itu sudah diterjemahkan dengan teman.
Diterjemahkan dengan teman, tidak lagi diterjemahkan dengan wali. Kalau sebelumnya diterjemahkan dengan aulia itu pemimpin. Sekarang sudah diterjemahkan teman. Oke lah, tak apa-apa teman, tak apa-apa. Untuk memilih teman saja kita dilarang. Apalagi memilih pemimpin. Andai kita sepakat aulia itu kita terjemahkan, kita artikan sebagai teman, oke, tak apa-apa. Memilih teman saja pun dilarang kita untuk memilih orang-orang Yahudi dan Nasara itu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ya mereka yang Yahudi itu jadi pemimpin orang Yahudi ajalah, kata Allah. Yang orang Nasara jadi pemimpin orang Nasara sajalah. Wa may yatawallahum minkum. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya mereka itu bagian dari mereka. Jadi umpamanya nih kita pilih mereka jadi pemimpin, maka sesungguhnya kata Allah, kamu itu bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak memberi petunjuk orang-orang yang berbuat zalim. Memilih pemimpin yang bukan muslim itu bagian dari perbuatan zalim, dan Allah tak akan bantu Bapak untuk dapatkan hidayah karena itu. Tengok sajalah calon pemimpin kita. Kenapa kita tak pilih mereka? Kalau ditanya jamaah itu tadi tanya ke saya sebut jawabannya satu alasannya. Karena agama kita larang. Agama kita melarang untuk memilih pemimpin itu bukan seagama dengan kita. Pilih orang yang seagama dengan kita. Gimana dengan perbuatan korupsinya Pak? Dia akan diminta pertanggungjawabannya. Di dunia tentu dia akan diperiksa, tentu di penjara dan segala macamnya, dan di akhirat dia akan diminta pertanggungjawabannya. Mana yang lebih baik? Muslim dengan tak muslim? Tetap lebih baik muslim. Tetap lebih baik muslim. Meskipun muslim ini, ya kalau bisa kan muslim yang jujur, muslim yang hebat jadi pemimpin, muslim yang tidak korup. Tapi andai kita salah memilih antara ini, ternyata pemimpin yang kita pilih ini muslim tapi dia korup, itu lebih baik dalam agama ini daripada kita memilih pemimpin dan muslim tapi dia tak korup. Satu, agama kita melarangnya. Kemudian yang kedua, apa alasannya? Saya baca di buku pedoman memilih pemimpin tadi itu disebut, yang kedua kenapa kita tidak pilih mereka, supaya kita mudah menjalankan agama kita. Umpamanya umpamanya ada sholat Idul Fitri atau peringatan Maulid Nabi atau kegiatan-kegiatan keagamaan kita nih. Kalau pemimpin itu tak Islam, tak muslim, susah. Kalau ada kepala dinasnya muslim semua, tapi wali kotanya tak muslim, susah kita nanti. Payah kita menjalankan agama kita nih. Kalau anggota dewan kita nih banyak yang non muslim, susah nanti membuat kebijakan yang kira-kira akan menguntungkan umat Islam, susah. Mereka akan protes, mereka akan keberatan. Maka mau tak mau kita mesti pilih pemimpin kita yang muslim, supaya mudah kita menjalankan ajaran agama Islam ini, supaya mudah kepentingan umat Islam ini bisa kita dapatkan. Pilih pemimpin yang muslim. Walaupun dalam tanda petik, walaupun kita tidak berharap dia korupsi nanti setelah itu. Kalau bisa jangan korupsi. Jika perlu kalau dia korupsi kita penjara, ya tanggung jawab dia penjara. Tapi kalau bisa dia muslim tapi memimpin dengan hebat, memimpin dengan jujur, memimpin dengan adil. Maka bapak-bapak semua jangan sampai memilih pemimpin dan muslim. Ketiga, kenapa kita pilih pemimpin yang muslim ini? Agar mereka tidak mudah menindas umat Islam atau menyebarkan agamanya. Ini agama-agama misi ini Bapak. Islam ini agama misi, agama dakwah. Nasrani itu agama misi, agama dakwah. Yahudi itu juga agama misi. Mereka juga agama dakwah. Mereka ingin menyebarkan agamanya, ingin mengembangkan agamanya. Sebagaimana juga agama Islam. Sama-sama agama dakwah. Kalau mereka menyebut misi, kalau kita menyebut dakwah, sama-sama. Kalau mereka menjadi pemimpinnya,
maka pasti mereka akan berusaha menyebarkan agamanya. Dan mungkin mereka bisa menindas kita kalau mereka menjadi pemimpinnya. Maka penting saya sampaikan kepada bapak-bapak untuk siap-siap memilih pemimpinnya, jangan salah. Tapi jangan selesai di bapak saja. Bapak harus sampaikan itu ke keluarga-keluarga bapak, keluarga besar bapak. Kalau anak istri oke. Lebih besar daripada itu seluruh keluarga-keluarga bapak sampaikan itu. Jangan sampai ada yang terpengaruh karena duit, karena diberi jilbab, diberi ini, bola kaki, apa segala macam. Lalu bapak pilih mereka. Bapak saudara-saudara muslimin rahimakumullah. Saya ingatkan satu terakhir. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam untuk golput. Haram hukumnya bagi kita ketika hari pencoblosan bapak ibu tak mencoblos. Umpama nih pada tanggal 14 besok ya, Februari. Tanggal 14 Februari itu ditetapkan sebagai tanggal merah, libur gitu. Lalu bapak pergi ke Sungai Hijau, tak mencoblos bapak, maka pergi bapak ke Sungai Hijau itu haram hukumnya. Atau bapak duduk-duduk di rumah, tak bapak ikut memilih, duduk-duduk bapak itu haram. Bapak mesti mencoblos. Apa sebab? Karena umat Islam itu harus memilih, jangan golput. Umat Islam ini harus pilih. Kalau semua umat Islam memilih pemimpin yang muslim, insya Allah pemimpin kita muslim semua, baik-baik semua insya Allah. Tapi kalau di antara bapak-bapak nih baik-baik nih, yang ada di masjid nih baik-baik semua nih, lalu bapak tak memilih, bapak tak ikut menentukan pemimpin ini, hilang suara. Duduklah orang-orang tak baik. Orang-orang ke masjid-masjid nih, pasti yang dipilihnya ke masjid juga. Kalau orang itu ke karaoke, pasti dipilihnya yang karaoke. Yang pintar-pintar pasti memilih yang pintar-pintar. Yang dungu-dungu tentu dipilih yang dungu-dungu. Yang baik-baik pasti pilih yang baik-baik. Yang jahat-jahat berkawan juga dengan jahat-jahat. Maka bapak-bapak nih semua nih, kita semua nih besok mesti hadir memilih. Dan mulai dari sekarang tengok-tengoklah calon pemimpin kita itu, agar kita tidak salah memilih. Karena kalau salah kita memilih, lama penderitaannya, susah kita. Apa ya? Mudah-mudahan kaji ini ada manfaatnya bagi kita dan untuk kepentingan pribadi kita, untuk kepentingan umat Islam, dan tentu saja untuk kepentingan agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.